Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian suudzon, ya. Adzon di sini apa? Prasangka, ya. Tapi karena dia diberi alif lam ma'rifat, yang belajar bahasa Arab, ya, makanya dimaksud prasangka di sini prasangka apa? Buruk, ya, buruk sangka. Jauhi oleh kalian berburuk sangka. Kenapa? Karena suudzon itu adalah sedusta-dustanya perkataan, akdzabul hadis, sejelek-jeleknya perkataan dusta. Ini apa ini maksudnya? Berprasangka itu lebih buruk daripada dusta. Kalau baca terjemahannya Bapak langsung paham nggak? Saya ulangi ya, terjemahan hadisnya ya. Jauhi oleh kalian zon. Zon itu berprasangka. Kayaknya. Kenapa? Karena berprasangka buruk, ya, prasangka-prasangka itu lebih jelek daripada berdusta. Berarti suudzon itu lebih jelek daripada dusta. Lebih besar dosanya berarti. Kenapa kok bisa begitu? Kalau dusta udah benar-benar berbohong, udah jelas dosanya. Tapi ini kan baru prasangka. Kok bisa lebih buruk daripada dusta? Subhanallah, Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Firanda, membawakan perkataan ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ini perkataannya Sufyan Ats-Tsauri. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Saya ulangi, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat masih ada harapan taubat. Potensi bertobatnya masih ada. Kenapa? Sebrengsek-brengseknya orang yang bermaksiat masih menganggap, masih mengakui itu adalah buruk. Maksiat yang dia lakukan adalah keburukan. Fitrahnya manusia, nalurinya ada. Secara fitrah itu ada keinginan menjauhi keburukan. Coba tanya orang yang mabuk, orang yang gak ke masjid, ada itu keinginan. Nantilah kalau sudah pensiun saya habiskan usia saya di masjid. Ada nggak? Bener nggak sih? Nantilah saya berhenti mabuk usia 50 misalnya. Nantilah saya berhenti merokok usia sekian. Yang meyakini rokok haram. Ada tuh niatan berhenti. Bener nggak? Ya. Adapun ahlul bid'ah, ada niat bertobat? Enggak ada, Pak. Karena merasa di atas kebenaran. Ya? Karena merasa dirinya di atas kebenaran. Masa saya bertobat dari tahlil? Masa saya bertobat dari mencintai Nabi? Paham maksud saya, Pak? Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Apa kaitannya dengan zon tadi? Kalau seseorang berdusta, ya, hati kecilnya tidak bisa mengingkari bahwa saya barusan berdusta, meyakini itu adalah buruk. Tapi kalau berprasangka, dia meyakini prasangkanya itu adalah kebenaran. Paham, Pak? Mirip sama perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi ya, tentang bid'ah dan maksiat tadi. Yang lucunya, saudara-saudara kita yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, ada dalilnya mereka apa? Ya. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk kemana, Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah, ahlinya sunnah. Sunnah di sini apa? Hadis.
ya kan? Yang sesuai dengan syariat. Orang yang mengerjakan sunnah, orang yang memperjuangkan sunnah, mendakwakan sunnah disebut ahlu sunnah. Lalu sekarang ada orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak ada sandarannya dari Nabi, Nabi tidak mengerjakan, sahabat tidak mengerjakan, terus mau dibilang ahlu sunnah. Dari mana ahlu sunnahnya? Kalau dibilang bid'ah, mereka bilang apa? Bid'ah hasanah. Tapi nggak mau dia dibilang bid'ah hasanah wal jamaah, mau nggak? Iya nggak sih? Tetap marah dibilang ahlul bid'ah kan? Padahal mereka mengakui ada bid'ah hasanah. Kalau memang konsekuen dengan perkataannya, jangan marah dong dibilang ahlul bid'ah. Kan ada bid'ah hasanah. Bener nggak Pak? Hati kecilnya tidak bisa mengingkari bahwa kata-kata bid'ah itu pasti maknanya itu apa? Negatif. Karena ada hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Para dai yang enggak setuju protes sama Nabi. Nabi yang bilang itu, Pak. Enggak tanggung-tanggung di Arafah. Kaum muslimin dari penjuru dunia kumpul di padang Arafah. Nabi bilang apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu yang pertama kali mengucapkan kalimat itu siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak setuju, protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak usah dicontohin, Pak ya. Teman-teman udah tahu semua lah ya. Macam-macam jenis-jenisnya, enggak usah. Kita lagi ngebahas apa tadi? Su'udzon. Jauhi oleh kalian prasangka buruk. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min imri'in muslimin syarran." Jangan engkau menafsirkan kepada keburukan terhadap kalimat yang keluar dari saudara muslim. Jangan. Wa anta tajidu lahu fil khairi mahmalan atau muhmalan. Sedangkan engkau masih menemukan ini kalimat bisa ditarik kepada yang baik. Jangan, Pak. Pokoknya setiap ucapan yang keluar dari seorang muslim, kalau masih bisa ditafsirkan kepada kebaikan, jangan engkau menafsirkan kepada keburukan. Betul-betul Umar ibn Khattab mengajari kepada kita supaya menjauh dari su'udzon. Ya. Misal Bapak biasa ketemu temennya nih, sholat berjamaah. Loh, udah 3 hari kok nggak ketemu-ketemu ini, kemana? Jangan sampai su'udzon. Ya, mungkin safar, mungkin sakit, mungkin ada kemana, mungkin, pokoknya husnudzon. Termasuk di sini su'udzon yang paling parah adalah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Pak, hati-hati. Seburuk-buruk su'udzon kepada Allah. Sebagian orang su'udzon kepada Allah. Ketika menikah, dia punya program child free. Ibu-ibu boleh ke sana, Bu. Ya. Apa, Pak, child free? Child free itu apa, Pak? Child apa child? Anak, children. Child. Free, bebas, ya, gratis. Berarti apa? Nggak mau punya anak. Ya, nikah nih suami istri, dua-duanya sepakat tidak mau punya anak. Gara-gara apa? Ada karena trauma dulu ya, orang tuanya kasar sama dia mungkin. Apalagi melihat ekonomi, kayaknya saya nggak sanggup ini menghidupi anak kalau saya punya anak. Hati-hati, Pak. Tanpa dia sadari dia telah su'udzon kepada Allah. Ya, ingat, yang menjamin rezeki seluruh hambanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisahnya
Nabiullah Khidir alaihissalam yang merenovasi tembok. Di bawahnya ada apa, Pak? Harta anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Gimana saya lupa? Wa amal jidaru fa kanat saya lupa ayatnya. Wa amal jidaru kita gak ada yang ngebantu. Yang terakhir itu tembok yang dibenerin oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, di bawahnya ada harta anak yatim. Yatim, gak punya orang tua berarti kan? Allah jaga hartanya. Fakana abuhuma sholiha. Dengan sebab apa? Bapaknya adalah orang, lihat orang soleh, Pak. Punya anak, meninggal, Allah yang menjaga hartanya buat anak-anaknya. Subhanallah. Tapi juga enggak bablas. Ada yang curhat ke saya, Pak. Istrinya enggak boleh KB. Pengen ngamalin sunnah Nabi, banyak anak. Nah, tapi suaminya enggak mau bantuin membesarkan anaknya itu, ngajarin anak-anaknya. Taunya kasih uang aja suaminya. Saya tanya, Pak, bayar babysitter berapa, Pak? Ada nggak di sini yang nyewa babysitter? Sebulan berapa, Pak? 3 juta, 3,5, 1.500.000. Bapak ngasih istrinya ke istrinya 1.500.000 enggak? Ayo, orang lain suruh ngurusin anaknya dibayar, istrinya sendiri ya. Jangan semangat bikin anak, semangat banyak anak, tapi menelantarkan diniyahnya. Waktu itu pernah dibahas di sini ya. Nafkah anak itu ada nafkah duniawi, ada nafkah diniyah. Bapak kalau nafkahin anak menyediakan sandang pangan papan, tok diniyahnya belum, Pak. Harus dinafkahi juga. Kalau Bapak nggak sempet ngedidik anaknya, merasa agama Bapak minim, masukkan ke sekolah Islam. Panggil guru ngaji privat di rumah, ya. Kalau istrinya pinter ngaji, istrinya yang ngajarin, kasih bulanan, Pak. Kalau manggil guru ngaji berapa? 500.000 sebulan, kasih istrinya, iya kan? Kalau ada. Kalau nggak ada, istrinya sabar, alhamdulillah, ya, dapat bonus dari Allah. Nggak usah manggil guru ngaji, istrinya pinter ngaji. Itu dijaga istrinya, disayang, ya nggak, Pak? Nah, ya. Jangan nekat, pengen punya banyak anak tapi nggak tanggung jawab, ya, kasihan istrinya capek di rumah. Nah, semua ada hitung-hitungannya, ya. Dilihat, istri juga butuh me time. Apa itu me time, Pak? Ya, kasihan lah, Pak. Sekali-kali anak-anaknya ajak Bapak main keluar, biar istrinya sendiri di rumah, biar tenang pikiran. Ayo nak, kita main, keluar, gitu kan ya. Istrinya biar istirahat. Nah, kasih HP, nah main berapa jam, nggak apa-apa. Sekali-kali, ya kan? Istrinya juga butuh kebahagiaan, ya, butuh rehat. Kasihan, Pak. Istri kita tuh kasihan, Pak. Udah ngerawat rumah seharian, repot ngurus anak seharian, bener gak? Jenuh itu, Pak. Butuh refreshing. Sebagian istri itu diajak ke Indomaret aja senengnya luar biasa. Dibonceng naik motor, menghirup udara segar itu, Masya Allah. Padahal cuma beli es krim. Lagi nyeritain siapa ini? Seneng, alhamdulillah, ya. Pokoknya keluar aja, ya. Jangan sumpek di rumah terus. Subhanallah. Sekali-kali, ya. Atau ajak semuanya keluar sama istrinya makan di luar, ya. Subhanallah. Ya, jadi ukur kemampuan kita. Sebagaimana yang saya sampaikan. Di antara kewajiban orang tua ngapain, Pak? Pisahkan tempat tidur. Gimana hadisnya?
Hah? Ajarkan, didiklah anak-anakmu, murru auladakum bisolati wa hum abda' sab'in sinin. Perintahkan anak kalian sholat, ajarkan anak kalian sholat, usianya berapa? 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna' asyra sinin. Boleh pukul kalau 10 tahun. Ghairu mubarih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan, ya anak mah disentil juga udah takut, Pak. Ya enggak? Suruh berdiri juga udah takut. Mau sholat nggak sholat, ya udah nggak usah sholat sekalian, berdiri sini. Udah takut itu, Pak. Mendingan wudhu, bener nggak? Yang terakhir ya, wafarriqu madaji'ihim, ya, wafarriquhum fil madaji', atau kala sallallahu alaihi wasallam. Pisahkan tempat tidur mereka. Idealnya kalau punya anak 2, berarti rumahnya yang ada 3 kamar. Ini idealnya loh Pak ya, idealnya. Jangan sampai punya rumah kamarnya 2, anaknya 10. Semuanya ngejejer di ruang tamu pakai kasur Palembang, tahu Pak? Kalaupun memang kamarnya terbatas, bisa perempuan di kamarnya 2 anak 1 kamar, tapi tempat tidurnya yang dipisah. Ya, bisa disiasati Pak ya. Pokoknya semampunya Pak, bagaimana melaksanakan hadis Nabi, tempat tidurnya dipisah. Ya kalau masih kecil-kecil masih bisa 1 kasur, yang masih 3 tahun, 5 tahun masih Pak ya. Nah, kalau sudah mulai mendekati akil baligh, itu mulai dipisah. Nah, maksud saya menyampaikan demikian ya. Islam itu adalah agama yang realistis. Ada sebagian orang yang kolot mengharamkan KB. Ada? Masih banyak Pak, masih banyak. Nabi itu berbangga dengan umat yang banyak. Betul, banyak anak itu sunnah. Kita sepakat, setuju. Tapi mendidik anak itu kewajiban. Sejak kapan kita boleh mendahulukan yang sunnah tapi menelantarkan yang wajib? Wajib Pak mendidik anak itu. Sanggup enggak ngebiayain anak? Sekarang masuk pondok berapa juta Pak? Kalau bapaknya ustadz, monggo. Nggak usah dipondokin anaknya, diajarin semua di rumah. Nggak usah sekolah, silakan. Iya Pak. Ibunya ustadzah, suaminya ustadz, ya kan? Tapi masalahnya sekarang ngedidik 10 anak bisa nggak? Kita bicara secara umum. Kalau person-person silakan, itu hak masing-masing kepala rumah tangga. Mau punya anak 7, mau punya anak 10, silakan. Ya, dikembalikan kepada kebijakan kepala rumah tangga masing-masing. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya sedang berusaha memahami hadis Nabi di dalam realita kehidupan kita. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, nah ini Pak, ini hadisnya lagi-lagi tentang realita kita. Kata Nabi SAW, iyyakum wal julus ala turuqat. Jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Gak boleh Pak. Nongkrong ya, nongkrong di pinggir jalan. Boleh nggak? Asalnya Nabi melarang, asalnya. Sahabat bilang, malana buddan, ya Rasulullah kita harus duduk di sini. Ya bahasanya udah tradisinya lah. Nah, tempat nongkrong kita di sini, di pinggir jalan sini. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ini tempat nongkrong kita di sini nih, gitu tuh. Bahasanya gitu ya. Ya Rasulullah kita emang biasa duduk sini, di sini tempat nongkrong kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza abaitum illal majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Kalau kalian memang nggak bisa kecuali duduk di sini di pinggir jalan, tunaikan hak jalan. Nggak apa, berarti boleh nongkrong di pinggir jalan, tapi tunaikan haknya. Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, ya.
Apa itu hak jalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Pak, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Nah, ini yang paling pertama ini. Di jalan kan banyak perempuan lewat. Apalagi di negeri kita ini, perempuannya pakai kerudung nggak? Nggak pakai kerudung, Pak. Bahkan betisnya kelihatan. Kenapa? Ketidaktahuan masyarakat awam. Profesornya aja, dosennya aja masih bilang jilbab itu bukan syariat. Ada, Pak, di YouTube. Mau saya sebut namanya? Nggak usah lah, Pak, ya. Japri aja, nanti saya kirim link YouTube-nya. Profesornya, Pak, bilang jilbab itu bukan dari Islam. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya. Yang pertama apa, Pak? Ghaddul basar, ya, tundukkan pandangan. Kalau Bapak terpaksa duduk di pinggir jalan, yang pertama tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adza. Ya. Jangan mengganggu yang lewat. Entah mobil, entah motor, entah pejalan kaki. Pokoknya yang lewat jangan diganggu. Tahan dari mengganggu orang lain. Bisa juga ditafsirkan menyingkirkan gangguan. Kalau di jalan ada gangguan, ya duri, ya batu, apa, singkirin, Pak. Kasihan. Ya, pengendara motor, batu segini bisa tergelincir itu. Ya, kasihan. Yang ketiga, waraddus salam. Jawab salam. Memang fikihnya kalau ada pengendara, ada yang duduk di pinggir jalan, yang ngucapin salam yang mana, Pak? Yang duduk apa yang naik kendaraan? Yang naik kendaraan, fikihnya begitu. Yang berkendara mengucapkan salam ke yang jalan. Yang jalan mengucapkan salam ke yang duduk. Itu fikihnya seperti itu. Makanya di sini jawabnya apa? Lafaznya apa? Raddus salam. Raddus salam artinya apa? Menjawab salam. Terus gimana kalau yang naik kendaraan, yang jalan kaki nggak ngerti, mereka harusnya salam. Bapak boleh memulai salam. Boleh. Salam, apa, ada orang jalan pakainya peci putih. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, nggak apa-apa, Pak. Bercanda. Kalau dia belum haji, mudah-mudahan doa dari kita supaya dia naik haji, gitu, Pak, ya. Doa gitu loh, maksudnya begitu. Kalau dia sudah haji, ya mudah-mudahan hajinya diterima, gitu, Pak, ya. Husnuzan. Kita udah bahas apa tadi? Husnuzan, ya, husnuzan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gantian dia balik. Gak apa-apa. Daripada ngata-ngatain, ngerendahin, ya, Pak, ya. ST dijual pinter. Ya kan? ST-nya belum laku, dijual pinter. Ya, mendingan kita puji bercandaannya, ya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari lisan-lisan yang tidak baik, Pak, ya. Bercanda silakan, tapi tetap jaga lisan, ya. Yang terakhir, Pak, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ayo, amar ma'ruf nahi munkar. Bapak duduk di pinggir jalan, ada perempuan nggak pakai jilbab, berani nyuruh pakai jilbab? Jilbabnya ketinggalan, tak? Berani nggak? Berani nggak, Pak? Ada bapak-bapak lewat megang puntung rokok. Berani nggak amar ma'ruf nahi munkar? Itu hak jalan itu, Pak. Hak jalan. Ya, subhanallah, la haula wala quwwata. Jelas, Pak, ya? Coba kita ulang. Hak jalan apa aja? Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Selesai. Hadis yang berikutnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang, misalnya ini orang nih, Pak, Allah menghendaki orang ini baik, apa yang Allah lakukan? Allah bikin fisiknya ganteng? Allah bikin dia jadi orang kaya? Tidak.
Apa yang Allah lakukan? Allah pahamkan tentang ilmu agama. Baik atau tidaknya seseorang, standar syariatnya itu apa, Pak? Pemahaman agama. Makanya mudah-mudahan kalau kita masih ada ghirrah belajar, ya semangat duduk di pengajian, itu salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Iza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, singgah, mampir. Nabi yang bilang, Pak. Coba seandainya Nabi khutbah Jumat, kita dengar. Kalian kalau lewat taman surga, mampir. Nabi yang bilang, singgah. Mau bantah apa mau nurut, Pak? Ayo, Nabi yang bilang. Sahabat pengen mampir tuh. Di mana ada taman surga, kan? Iya nggak? Di mana taman surga? Kita pengen singgah. Wa mariyadul jannah, kata para sahabat. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Majalisuz zikr. Lihat, ini kita belajar pemahaman sahabat. Ketika Nabi bilang taman surga adalah majelis zikir, saya tanya, sebutkan satu sahabat yang mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat terus zikir berjamaah. Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Justru yang banyak sahabat itu terkenalnya ngapain? Pengajian. Sahabat mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis. Inilah salah satu contoh pemahaman sahabat. Ada redaksi hadis, majelis zikir, yang dipahami sahabat apa? Majelis ilmu. Itu namanya tafsir, Pak. Yang dimaksud majelis zikir di situ apa? Majelis ilmu. Tidak ada satu sahabat pun yang mengumpulkan masyarakat di suatu masjid atau suatu majelis, kemudian zikir bareng-bareng, nggak ada, Pak. Justru yang saya dapetin malah sahabat mengingkari halaqah zikir. Ya, saya ulangi nih. Sahabat siapa namanya? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bismillah. Alhamdulillah. Saya lupa nama kotanya, di Kufah atau di Basrah. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari ke masjid situ, masjid agungnya situ. Sebelum subuh, Pak. Jam 2, jam 3. Itu masyarakat sudah ada di masjid. Ada musyrifnya bikin halaqah tuh, melingkar. Musyrifnya bilang, sabbihu mi'ah. Tasbih 100 kali, pakai batu tuh dihitung. Subhanallah, subhanallah. Terus halilu mi'ah, tahlil 100 kali. Itu la ilaha illallah, la ilaha. Terus Abu Musa al-Asy'ari punya adab, Pak. Di situ bukan wilayah beliau. Di situ ada ulama, siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Melihat kejadian di masjid itu, Abu Musa al-Asy'ari ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ternyata di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sudah ada yang nunggu. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, para tabi'in. Gak berani ngetok, Pak. Subhanallah. Gak tahu kalau sebelum subuh kan Abdullah bin Mas'ud sedang bermunajat, sedang tahajud. Gak mau ganggu. Tunggu di depan rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Abdullah bin Mas'ud keluar rumah, ya, datang waktu subuh. Ya, entah sholat sunnahnya di rumah atau di masjid. Ala kulli hal masuk waktu sholat, Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah. Ceritalah Abu Musa al-Asy'ari apa yang disaksikan oleh beliau di masjid tadi. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, kenapa engkau tidak mengingkarinya? Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Begitu santun. Aku menunggu komando dari jenengan. Masya Allah. Ya bukan orang Jawa ya Abu Musa al-Asy'ari, orang Madinah, orang bukan. Maksudnya bahasanya begitu. Ya, kita nunggu komando dari ustadz atau dari jenengan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ke masjid, langsung diingkari, Pak. Celakalah kalian. Betapa cepat kalian ke dalam kebinasaan. Itu alat masaknya Nabi masih ada, masih utuh. Bajunya Nabi masih ada.
kalian sudah menyimpang dari kebenaran? Kenapa kalian tidak menghitung-hitung saja dosa-dosa kalian? Diingkari, Pak. Subhanallah, itu athar panjang ceritanya. Sambungan asarnya gimana, Pak? Ketika perang Siffin atau perang Jamal, ya, orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, atau perawinya berkata, orang-orang yang membuat halaqah zikir itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwwata illa billah. Satu kebid'ahan akan mengantarkan seseorang kepada kebid'ahan yang berikutnya. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib diperangi, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh, Pak. Sama siapa? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ibnu Muljam, ya. Abdurrahman Ibnu Muljam. Saya lupa yang membunuh Utsman siapa, saya lupa. Kalau Umar kan Abu Lu'lu', ya kan? Kalau Ali bin Abi Thalib yang membunuh siapa? Ibnu Muljam bukan? Siapa ya? Yang membunuh Utsman saya lupa malah. Ya, saya lupa. Nah, itu salah satu cara bagaimana jangan sampai kita salah paham sehingga menyimpang dari hadis Nabi. Ketika Nabi menyebutkan majalis zikr, yang dimaksud apa, Pak? Majelis ilmu. Kalau dijelaskan oleh para ulama itu, di mana majelis di situ menjelaskan hukum Allah, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Itulah yang dimaksud majelis zikir. Dan kita semua di sini sedang mengingat Allah, ya enggak? Sedang mengingat Allah, kita membahas hadis Nabi, ya, kita membahas bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didukung lagi kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka akan Allah mudahkan langkah dia ke surganya Allah nanti. Kenapa? Karena taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Gitu, Pak, ya. Majelis ilmu juga bukan yang isinya ketawa terus, bukan, Pak. Masyarakat itu paling senang ngundang ustadz dari luar kota yang bagaimana, Pak? Yang serius atau yang fresh? 1 jam ngakak terus. Iya enggak, Pak? Bener enggak? Ya. Ya, namanya orang awam kan belum ngerti mana ulama, mana yang lebih bermanfaat, berfaedah, ya. Akhirnya yang dicari yang lucu, ya. Sekalian aja ngundang pelawak, judulnya jangan pengajian, iya, Pak. Nongkrong judulnya. Jangan di masjid berarti, sekalian sana di luar 1 jam ketawa gitu. Jangan bawa-bawa agama, ya kan, sekalian gitu. Kalau judulnya tablik akbar, ya tablik akbar bagaimana, yang dibahas Al-Quran, yang dibahas sunnah gitu, ya. Jangan ini tablik akbar tapi isinya mencaci maki ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah. Ya, dijuluki apa kita? Wahabi, ya. La haula wala quwwata illa billah. Gak usah kaget, Pak. Dari dulu itu di Al-Quran dijelaskan, Nabi Muhammad SAW aja dijuluki oleh mereka, kan? Orang-orang musyrik julukannya apa? Nabi dibilang dukun, Nabi dibilang penyihir, Nabi dibilang penyair, ya. Nabi dikatain penyair. Berarti penyair itu kebanggaan atau hinaan, Pak? Hinaan. Paham maksud saya, Pak, ya? Udah tenggelam itu, udah nggak viral lagi, ya. Subhanallah. Oke, berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Bapak kenal Abu Darda? Abu Darda itu bagi Ummu Darda adalah suami yang perfect, Pak. Ummu Darda cantik, Pak. Ketika Abu Darda meninggal, yang ngelamar Ummu Darda itu banyak. Ya, ada lah yang ngelamar beberapa. Tapi Ummu Darda enggak mau nikah lagi. Tahu kenapa, Pak? Pernah dengar hadis
perempuan akan Allah kumpulkan bersama suami yang terakhir. Ummu Darda pengennya di surga nanti sama siapa? Abu Darda. Kira-kira akhlaknya Abu Darda kayak gimana itu? Itulah yang dinamakan cinta sehidup sesurga. Sehidup semati mah istrinya meninggal nikah lagi bapak. Bener gak sih? Suaminya meninggal nikah lagi. Boleh gak? Boleh, silakan. Halal. Ya. Nggak boleh sembarangan mengharamkan, nggak boleh, harus ada dalilnya ya. Boleh silakan. Ummu Darda ini Pak subhanallah sehidup sesurga. Saya di surga maunya sama Abu Darda. Akhirnya nggak mau itu. Dilamar oleh sekian banyak orang nggak mau. Dia tolak. Subhanallah. Kan kita penasaran gimana nih akhlaknya Abu Darda itu subhanallah. Makanya nggak heran Abu Darda ngerewatkan hadis dari Nabi apa? Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan kecuali apa? Akhlak yang baik, Pak. Enggak heran. Yang meriwayatkan sahabat siapa? Abu Darda. Udah teruji. Mana dalilnya? Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada istrinya. Nabi yang bilang. Jadi tolak ukur seseorang baik atau tidak, tanya istrinya. Kalau kita ketemu di sini 1 jam 2 jam acting, Pak. Ngaku nggak? Bapak berani kentut di sini, jebret-jebrot berani? Nggak berani. Tapi di rumah coba, lagi makan sama istri, astagfirullahaladzim, iya nggak Pak? Seseorang dikatakan baik, standarnya siapa yang bilang baik? Istrinya. Kalau istrinya bilang baik berarti ijma' dia orang baik, ya. Kita ketemu 1 jam 2 jam mah acting, nahan-nahan, bicaranya santun, ya masya Allah menghormati yang lebih tua, sayang sama yang muda, gitu ya. Di rekan kerja juga ya 4 jam segala macam, bener nggak? Tapi kalau udah sama istri, bapak bisa acting 24 jam, 48 jam, 72 jam bareng istri, nggak bisa acting Pak, aslinya keluar, iya nggak? Makanya Nabi bilang apa? Orang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada istrinya. Subhanallah. Suami yang baik kepada istrinya adalah suami yang tahu berterima kasih. Bagaimana istrinya menyiapkan kebutuhannya, menyiapkan perlengkapannya, betul nggak? Sabar mendidik anak-anaknya, ya, sabar mengurusi rumahnya. Maka betul Nabi yang bilang itu. Saya setuju kalau ada peraturan yang mau bikin SKCK ke kepolisian, di situ ada tanda tangan istri ya. Kalau istri tanda tangan, sepakat orang ini baik. Saya setuju itu Pak. Kalau surat SKCK itu harus ada tanda tangan istri. Bener nggak? Iya. Lah polisi kenal apa dia? Polisi kenal kita nggak kenal. Tiba-tiba mengeluarkan akhlak berkelakuan baik, ya kan? Lebih kenal istrinya daripada polisi. Ya, subhanallah ya. Luar biasa ya. Nah, itulah dalamnya ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa inna sahiba husnil khuluqi la yabghulu bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Dan sesungguhnya orang-orang yang punya akhlak baik, yang perilakunya, perangainya itu baik, sungguh dia akan bisa menggapai derajat ahli puasa, ahli sholat. Ini ada seseorang nih biasa aja Pak, puasanya Ramadan doang, sholatnya sholat 5 waktu doang, nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah, tapi masya Allah Pak, baik banget orangnya. Tanda seseorang itu baik apa Pak? Lisannya lihat Pak.
lisannya. Dia merendahkan orang atau tidak? Saya dapat pengetahuan yang luar biasa kemarin, bagus banget Pak. Kata ulama ini ya, ulama menganalisis. Bapak tahu ghibah kenapa disamakan dengan makan bangkai saudaranya? Berarti saudaranya mati kan? Karena dia ngomongin saudaranya, saudara yang diomongin ini nggak tahu. Makanya diumpamakan apa? Makan bangkai saudaranya. Ada yang lebih buruk daripada ghibah Pak. Menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya. Itu sama aja dia makan daging saudaranya hidup-hidup Pak. Kan ada orang yang di situ, dia rendahkan, dia caci maki, dia hina. Ada orang yang kan Pak, sakit hati nggak Pak? Sakit hati. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Menghina saudaranya, merendahkan saudaranya, mencaci maki saudaranya, itu dosanya lebih parah daripada ghibah. Padahal ghibah sendiri aja udah lebih besar daripada zina ya. Na'udzubillah. Nah, itu makanya saya setuju itu ada kata-kata adab didahulukan daripada ilmu. Betul itu Pak. Saya baca biografi para ulama itu, ada seorang ulama, qadarullah saya lupa namanya, belajar adab Pak 20 tahun. Udah belajar adab 20 tahun, baru belajar ilmunya berapa? 10 tahun Pak. Lebih lama belajar adab daripada ilmu. Subhanallah. Itu ulama terdahulu seperti itu. Makanya majelisnya Imam Ahmad itu kalau ngajar hadis, dulu belum ada speaker Pak. Itu ribuan yang hadir Pak. 5.000, 10.000 yang hadir majelisnya Imam Ahmad. Tapi bukan semua penuntut ilmu, enggak. Yang betul-betul belajar hadis, yang megang catatan itu ya, misalnya 10.000 nih, yang megang catatan hanya 500 atau hanya 1.000 gitu. Terus gimana itu biar sampai ke majelis itu yang banyak? Nah, itu ada bilalnya Pak. Jadi jarak berapa meter tuh ada yang berdiri itu. Sana berdiri. Jadi an Abi Hurairah, disampaikan saya bilang an Abi Hurairah, terus gitu caranya Pak. Belum ada speaker dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi disampaikan, dicatat. Terus sisanya ya sama kayak kita ngaji kuping. Ada juga yang betul-betul memperhatikan akhlaknya Imam Ahmad. Jadi sepanjang pengajian tuh dia pantengin Imam Ahmad itu akhlaknya bagaimana itu. Menghadapi jamaah yang mungkin membuat ribut misalnya, bagaimana Imam Ahmad menghadapinya ya. Pokoknya bagaimana Imam Ahmad sabar kalau ada yang nanya segala macam, bagaimana melihat akhlaknya Imam Ahmad itu bagaimana. Salah satu akhlak Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu muridnya siapa Pak? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Ahmad ada di mana Pak? Baghdad. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Bahasa Indonesia apa? Gaza. Imam Syafi'i lahir di Palestina. Terus usia 7 tahunan itu ke Mekah. Ya, Imam Syafi'i itu Al-Quraisy Pak. Masih satu kabilah sama Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy. Imam Syafi'i itu keturunan Quraisy. Makanya sama ibunya ini dibawa ke Mekah biar ketemu paman-pamannya, biar ketemu ya. Orang Arab itu salah satu terkenalnya itu menjaga nasab. Dihafal itu nama kakek-kakeknya dihafal. Belajar 18 tahun belajar bahasa Arab sama suku Baduinya Arab itu asli langsung 18 tahun. Kalau zaman dulu para ulama melembutkan hati itu belajar bahasa Arab dengan suku Baduy Pak, jadi halus. Ya kalau di Banten kan kalau ngomong sama orang aslinya bebasan Pak ya. Nah, kan jadi halus kan? Nah, dia mungkin perumpamannya seperti itu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah pernah suatu hari majelisnya Imam Syafi'i dengan majelis ulama hadis di Baghdad itu bentrok Pak. Ya. Jadi Imam Syafi'i setelah
sudah bisa berfatwa dan sebagainya, Imam Syafi'i itu ke Baghdad. Nah, di situ Imam Ahmad mendahulukan majelisnya Imam Syafi'i. Ditegur sama ulama hadis lain. Wahai Ahmad, kenapa engkau tidak ke majelis ulama fulan yang akan menyampaikan hadis? Apa kata Imam Ahmad? Majelis Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i saya bisa belajar ini ayat umum, ini ayat khusus. Ya, belajar kaidah fikih, usul fikih, Pak. Tapi kalau dari majelis ulama hadis, saya ketinggalan 1-2 hadis, saya bisa kejar dari ulama hadis yang lain. Imam Ahmad 1 juta hadis Pak hafal, Pak. Kenapa Imam Ahmad dikatakan hafal 1 juta hadis, tapi di musnadnya Imam Ahmad ada berapa? 20.000 hadis. Kenapa? Karena Imam Ahmad hafal hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu', Pak. Hadis palsunya juga dihafal. Sehingga ketika ada orang membawakan hadis palsu, Imam Ahmad tahu itu hadis palsu. Luar biasa para ulama menjaga sunnah itu seperti itu. Makanya tidak berlebihan kalau Imam Ahmad dikatakan hafal 1 juta hadis. Untuk mengcounter itu, Pak, para pemalsu hadis itu. Nah, itu alasan kenapa Imam Ahmad mengutamakan atau mendahulukan Imam Syafi'i daripada ulama lain. Dan tidak berlebihan para ulama menggelari Imam Syafi'i itu bapaknya usul fikih. Beliau pelopor orang yang menciptakan kaidah-kaidah fikih, ya. Usul fikih bisa dibaca kitabnya Ar-Risalah sama Al-Um. Bukan berarti orang paling pertama, enggak. Kan ada Imam Abu Hanifah juga kan, maksudnya termasuk pendahulu orang-orang yang pertama-tama membuat kaidah-kaidah di dalam ilmu agama. Subhanallah. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu bagaikan air yang di gelas. Iman itu bagaikan air yang di teko. Paham maksud saya, Pak? Iman kan nggak kelihatan di dalam diri seseorang kan, tapi iman itu terpancar dari akhlak orang tersebut, dari tutur katanya, dari perilakunya. Makanya tadi saya bilang, iman itu air yang di dalam teko, akhlak itu air yang sudah ada di gelas. Kita nggak tahu di dalam teko itu apa, ya. Tekonya teko yang ini ya, yang stainless ya, bukan teko kaca. Tekonya stainless, kita nggak tahu di dalam itu. Kita tahu setelah apa? Setelah dituangin. Benar nggak? Kita nggak tahu isi hati seseorang, tapi kita bisa tahu dari mananya? Perilaku dan tutur katanya. Karena perilaku seseorang, ucapan seseorang itu apa? Menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya menilai seseorang dari zahirnya, Pak. Zahirnya aja dilihat, kita nggak dibebani menilai hati seseorang, enggak. Hanya Allah yang tahu hati seseorang. Kita cuman dibebani menilai zahirnya seseorang. Itu ada lanjutannya, Pak. Kata Nabi SAW, wa khiyarukum li nisaihim khuluqa. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya kepada istrinya. Yang tadi saya sampaikan, ternyata ada hadisnya di sini. Ya, subhanallah, Nabi bikin standar. Standar seseorang itu dikatakan baik, bagaimana muamalah dia terhadap istrinya. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin seseorang akan dapat istana di atas surga. Istana di atas surga, berarti surga yang tinggi, Pak. Ya, nggak tahu kondisi alam di surga itu bagaimana, nggak ngerti gitu ya. Pokoknya Nabi bilang begitu. Aku jamin seseorang dapat istana di atas surga. Liman hassana khuluqahu. Siapa yang memperindah akhlaknya. Subhanallah.
Akhlak indah itu minimal apa Pak? Ke yang lebih tua hormat, ya. Ke yang apa? Lebih muda sayang, yang sebaya menghargai. Setuju nggak Kak? Yang lebih tua kita menghormati, yang sebaya kita menghargai, yang lebih muda kita sayang. Kita contohkan yang baik, mengayomi. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha sabar, Allah mudahkan dia sabar. Berarti bisa diusahakan Pak. Maksudnya apa? Di antara akhlak karimah, akhlak yang baik apa Pak? Sabar. Sabar ngadepin orang lain. Ingat, kita ini di dunia sedang diuji. Istri adalah ujian bagi suaminya, suami ujian bagi istrinya, orang tua ujian bagi anaknya, anak ujian bagi orang tua. Betul tidak? Tetangga ujian bagi kita. Sabar. Nabi yang bilang, siapa yang berusaha sabar, Allah mudahkan dia sabar. Berarti akhlak baik itu bisa diusahakan. Berarti dibantah itu orang yang ngomongnya temperamen, ya, oh udah dari sananya saya begini, misal dari etnis mana gitu kan, oh orang itu memang biasa terkenal kalau ngomong keras. Siapa yang bilang? Nabi bilang akhlak itu bisa dibiasakan, ngomong santun itu bisa dibiasakan, nggak mesti kalau ngomong ngegas, nggak mentang-mentang dari daerah mana, enggak, bisa dibentuk, bisa dibiasakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.